Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehat wal afiat, diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, banyak anaknya, dan jadikan anak dan keluarganya soleh soleha, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rutinan kita, dan alhamdulillah kita sekarang masuk dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Sudah diterangin gak bulan Rajab? Hah? Sudah? Alhamdulillah ya. Sudah pada puasa? Bersegi tak pas lagi? Pada boy, gebaya apa pas? Ceramah tak yama lagi. Iya. Siwaknya mana siwaknya? Merer ya mas. Mana siwaknya? Coba yang pakai siwak diangkat tangannya, pegang siwaknya. Coba. Mana? Mana lagi? Oh ini. Berarti yang belum pegang siwak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ben mana sih wak? Alah. Iya. Mana kalau tidak diamalkan? Iya. Diamalkan ya, diamalkan. Dipakai siwaknya, diamalkan. Eman, percuma ngaji kalau nggak diamalkan. Percuma ngaji kalau nggak diamalkan. Dipakai siwaknya. Beli, cuman 10.000 ini kok berat. Ya kan? Beli bensin bolak-balik kuat kok. Beli rokok 25.000, kadang sehari habis kuat kok. Macukun siwak setahun sekali kun. Oke. Neka mun tak yang kuy, neka mun yang kuy, mun tak yang kuy. Makai 5 tahun ki badah. Iya, dak habis habis. Iya. Beli eman siwak ya. Siap beli siwak. Cok siap pelolo. Ongkun beli. Iya, dipakai. Sayang, Nabi nyuruh kita terus kita enggak ngamalkan. Tunjukkan bukti kalau kamu ini cinta sama Nabi, kalau kamu mau berjuang di jalannya Nabi, kalau kamu mau mengamalkan sunnahnya Nabi. Nabi itu sampai bilang apa? Laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau bukan karena memberatkan umatku, aku wajibkan mereka itu pakai siwak. Untung tidak wajib. Coba wajib. Ada sampean. Montak banyak sedekeng siwak. Iya. Ini wajib. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan sunnah. Sunnah yang harus kita kerjakan. Maka dari itu ayo tunjukkan kita sunnahnya kita. Kita ni anak majlis, tunjukkan bahwa kita ni anak majlis. Tunjukkan bahwa kita ni orang beda dengan majlis yang lain. Apa? Memakai siwak. Nah itu. Ya kan? Sampai dikatakan orang ahli Hadramaut itu terkenalnya itu bukan karena hebat ilmunya, tidak. Bukan karena ahli ilmunya yang banyak, tidak. Orang Hadramaut itu bisa terkenal, bisa barokah karena apa? Karena mereka yang pertama mengamalkan daripada ilmunya. Mengamalkan daripada ilmunya, mau sedikit mau banyak. Iya. Babon kiko ni kita ayam lagi. Oh, payah. Ya kan? Salah satunya itu. Ada juga sifat warok dari mereka.
itu yang membuat mereka itu ilmunya lebih manfaat daripada yang lain. Nah, beda juga kita. Apa? Yaitu ilmu kita dimanfaatkan, diamalkan biar manfaat. Ya. Kalau siwaannya yang cuma 10.000, ya. Bedeke mun etaber 10.000, saragen lu. Mun ki etaber 10.000 sampean kalau beli banyak satu karton itu lebih murah harganya. Mak pola pada sembelih banyak sampean bagi-bagi sini. Jangan tunggu bagi-bagi, beli. Iya. Beli. Iya. Awas, udah 2 minggu nih. Minggu depan ya. 2 pertemuan lagi, siap. Bongkun. Siap. 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 Siwaknya ya. Bawa beli ya, beli dipakai siwaknya. Iya, eman. Kapan lagi? Mau nunggu Imam Mahdi datang? Engki mau sampean najeng omrah. Mau mati kade? Tak eman, iya kan? Setiap sampean sholat, sampean baca kitab, baca Al-Quran, pakai siwaknya. Itu pahalanya double. Khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ya. Maka dari itu ayo kita amalkan siwak ini. Kita ramaikan, amalkan sunnah siwak ini. Ini sunnah siwak sudah mulai hilang. Jangan kita termasuk orang-orang yang menghilangkan daripada sunnah ini. Kita tunjukkan bahwa kita beda majlis kita dengan yang lain. Dengan apa? Kita mengamalkan yang namanya siwak ya. Maka dari itu ayo dulu kalau kita ini di Tarim itu, kalau kita belajar ilmu agama, babus siwak, bab tentang siwak, ditanya satu-satu. Mana siwaknya itu? Mana siwaknya itu? Siwaknya itu mana? Kalau banyak yang dah bawa siwak, sudah kita tidak usah belajar sekarang. Percuma belajar. Ente nggak bawa siwak. Ente mau perang nggak bawa pedang? Beremah. Ngakui apa bos? Ngakui tanam? Tak ada. Ngakui doa beb ya, doa. Doa kalau udah ada ikhtiar percuma. Maka dari itu ayo mulai nanti beli siwak ya. Kalau pengen tahu beli siwak di mana, cari toko-toko yang jual baju-baju Islami, cari di situ. Yang jualan kurma, yang jualan apa lagi? Minyak, ya. Jualan apa ya? Tasbih. Nah, itu dah cari di situ. Pasti ada. Cuman 10.000. Iya. Apa perlu diabsen? Yang masuk sini mau ikut majlis diabsen. Mana siwaknya? Beremah. Mau tak usah datang. Beremah. Akhirnya tak ada si datang mas. Sang Habib Muhammad. Gara-gara Habib Jamal. Ya khair, diamalkan ya. Siap bangku. Benar. Janji. Janji. Allah saya janji. Takut lopot sampean. Bilang insya Allah. Gimana? Insya Allah. Ya diamalkan. Eman. Ya. Kalau ada duit lebih, belinya jangan 1, beli 2. Taruh di baju 1, taruh di tempat sholat 1. Takut lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kita belajar sampai di mana? Ya, rukun sholat yang pertama ya, apa? Niat. Niat sudah dijelaskan ya. Kemarin niat itu kita sudah dijelaskan. Niat itu sholat itu bagaimana? Apa yang wajib ketika niat? Ya kan? Kalau fardu wajibnya apa? Usolli fardhal maghrib. Kalau sunnah yang ada sebabnya atau yang ada berwaktu seperti salat duha, usolli sunnatad duha. Tapi kalau sunnah yang tidak ada waktunya, usolli sunnah aja gitu. Cukup usolli. Saya niat salat gitu aja cukup. Itu daripada niat. Niat itu kapan? Di hati. Kapan niatnya itu? Ketika takbir. Pertama kita takbir, kita niat itu pertama. Iya. Bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sunnah pengucapannya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika pengucapannya itu sunnah. Yang wajibnya di mana? Di hati.
Ketika Allah, nah itu kita lafadzkan dalam hati kita, sunnahnya kita lafadzkan niat dalam hati sampai Allah Akbar gitu, ya kan? Yang pasti ada nih niat. Sebelum akhir akbar sudah selesai niatnya. Ya. Kalau bisa barengan boleh, barengan dengan Allahu Akbar boleh. Kalau bisa, kalau nggak bisa yang penting di dalam Allahu Akbar itu ada niat di situ. Faham ya di sini ya? Yang kedua fardu, yaitu rukun daripada rukunnya solat. Yang mana tiang daripada tiangnya solat, yaitu takbiratul ihram, yaitu surut takbiratul ihram, yaitu rukunnya itu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Yaitu takbiratul ihram itu kamu mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Kapan? Ketika mau sholat. Itu termasuk, iya kan? Harus pakai lafaz bahasa Arab ketika Allahu Akbar, ya kan? Yang pertama syaratnya itu harus berdiri. Kamu ketika itu berdiri. Kalau bagi yang mampu. Kalau nggak bisa mampu, ya itu duduk tidak apa-apa. Terus bil Arabiyah dengan bahasa Arab juga, bahasa Arab. Cek ngakui bahasa Indonesia, boleh ke masuk Madura. Ya, Allah Maha Besar. Tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Terus tidak boleh juga dibalik Akbar Allah. Tak boleh. Cek del model bawa kanda. Iya. Cek del model. Ya. Terus hamzahnya jangan dipanjangkan. Ya. Allah gitu. Allah, tidak boleh. Yang boleh dipanjangkan hanya Allah, itu yang boleh. Lamnya itu. Allah. Adapun hamzahnya yang pertama tidak boleh dipanjangkan. Ya kan? Terus baknya juga jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Berubah hurufnya nanti. Berubah artinya. Artinya berubah. Nanti bisa berubah kemana-mana. Bisa berubah kemana-mana. Kita bermaksud ke beruk, tahu-tahu obo ke timur. Obo ke timur, obo ke laut. Berubah. Maka dari itu ketika kita takbir jangan dipanjangkan. Ya kan? Terus itu dah. Itu termasuk daripada syarat-syaratnya takbir. Dan takbir juga itu ngadep ke kiblat. Cek pas borong cucu abet tabi kancan bermabur semua sih Allahu Akbar. Iya. Abet tabi kancan bojong ale jalan bermo kalau anu. Oh tabrakan oke. Tak apa Allahu Akbar. Tak sah. Jadi takbirnya itu menghadap kiblat ya. Takbirnya menghadap kiblat. Itu yang pertama takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu bersama niat ya. Allah. Nah, itu sama niat. Oh Akbar itu. Paham ya? Paham ya di sini ya? Gampang. Terus yang ketiga, wa qiraatul Fatihah bil basmalah. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Wajib. Ya kan? Membaca surat Al-Fatihah. Itu wajib bil basmalah, dengan bismillahnya. Katanya Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surat Al-Fatihah. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk. Makanya itu kalau sampean cek del model, enggak ning Saudi web. Ning Saudi nek web pas bojong dulu pas umroh ke Mekah nek web. Alhamdulillah, tadi bismillah web sampean cek mikir orang gak sabon. Itu madhabnya lain mereka. Ya kan? Bisa madhab Maliki, bisa madhab Hanafi, tapi kalau madhab Syafi'i bismillah itu wajib. Dan itu termasuk daripada Al-Fatihah.
Kalau seandainya sampean baca Al-Fatihah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak sah sholatnya. Harus diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Dibaca dengan bismillahnya. Iya. Baca alhamdulillahirabbil. Itu wajib. Wajib baca bismillah. Alhamdulillah itu Al-Fatihah itu wajib. Karena rukun daripada rukunnya sholat itu yaitu Al-Fatihah. Nah, wa tasdidatuha al-arba'ah asyrah. Dan juga ketika kamu baca Fatihah, jangan lupa tasdid-tasdidnya harus kamu tepatkan. Alhamdulillah satu. Hi Rabbil. Nah, Rabbil itu tasdid. Tasdid itu yang bentuk seperti ini tuh. Enggak apa namanya? Angka 3 tidung. Nah, angka 3 tidur atau anapang gitu dah. Ya. Atas tasdid nama itu. Itu ada berapa di Al-Fatihah? Itu ada 14. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Rahim ya. Itu ada 14. Maliki yaumiddin. Nah, itu tambah lagi. Iya, nah satu lagi. Kana budu wa iya, itu lagi. Karena stain ihdinas. Nah, itu shotnya tuh di atas shot. Tal mustaqim siratal ladzi. Nah, ada lagi. Na'an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, waladdallin itu ada 2 tuh. Amin. Amin apakah termasuk Fatihah? Tidak termasuk. Tapi sunnah. Sunnah. Iya, berapa sampean artinya Fatihah itu doa. Itu. Jadi itu ada 14 tasdid, harus sampean jelaskan, harus sampean keluarkan itu. Cuk mangremang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbilnya tidak jelas. Terus Rahman Rahim. Tidak ada tasdidnya. Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin tidak boleh. Itu sebetulnya yang betul itu, enggak boleh. Maliki yaumiddin. Nah, itu enggak ada tasdidnya. Jadi tasdidnya harus jelas. Kenapa? Enggak sah. Tasdidnya enggak sah. Ini banyak orang salah di sini. Dia tidak mendatangkan tasdidnya dia. Makanya kita harus mendatangkan tasdidnya juga. Tamam ya? Jelas. Wa ikhrajid dhadi minadh-dha'i wa laisa fil Fatihati dha'un. Dan kita harus bisa membedakan dhad sama dha. Dhad sama dha. Dan di dalam Fatihah tuh enggak ada dha, itu enggak ada. Dha itu enggak ada. Adanya Pak, dhad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhad itu ada di tengah. Ada di dalam. Walad, lidah kita naruh di atas apa? Bukan gigi, atas apa? Langit-langit. Nah, walad dallin. Nah, itu ada 2 pendapat ulama. Apa 2 pendapat? Kamu boleh menggelembungkan pipi kamu yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya. Kalau dua-duanya susah. Kebanyakan orang tuh antara kiri dan kanan. Ya, antara kiri dan waladdallin. Beb, agak susah Beb, sebisa kamu dah. Ya, waladdallin. Bukan waladza. Ada za-nya, enggak. Waladza, enggak ada angin yang keluar. Kalau za itu enggak ada. Itu enggak ada di Fatihah. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini. Terus juga kita ini sebagai seorang muslim, setidaknya kita ketika membaca surat Fatihah itu salah satu daripada yang wajib di dalam sholat. Karena sholat itu intinya yaitu bacaan Fatihah itu. Intinya bacaan Fatihah sama tahiyatul akhir itu yang penting, at-tahiyat itu. Makanya Fatihah itu yang penting. Dan kita harus benar dalam membaca Fatihah. Itu orang-orang dulu di Tarim itu, ya.
Di tahrim itu kalau orang-orang anak kecil itu sampai anak kecil itu sama orang tuanya itu dibelajarkan. Mereka itu mengajari. Mereka itu orang-orang tahrim itu mengajari niat. Niat ya. Anak-anaknya itu seperti mengajari surat Fatihah. Maksudnya gimana, Beb? Mereka tuh mengajari niat itu seperti Fatihah. Niat itu setiap hari anaknya mau sekolah. Mau sekolah? Iya. Niatnya apa kamu sekolah? Saya niat ini. Apa lagi? Saya niat ini. Apa lagi? Niat ini. Diajari niat. Terus kamu makan. Niat apa kamu makan? Saya niat ini, niat ini, niat ini. Terus kamu mandi. Niat apa mandi? Saya niat ini, niat ini, niat ini. Diajari sama bapaknya, ditalkin sama bapak-bapaknya mereka, sehingga mereka tuh membiasakan hidupnya pakai niat. Kenapa? Kalau kita pakai niat tuh pahalanya double. Saya niat, contoh saya niat mandi untuk menyegarkan diri, bisa ibadah kepada Allah, dapat pahala. Untuk orang itu senang sama saya dan nyaman sama saya, sehingga orang itu enak duduk sama saya dan bisa mengkaji bersama saya. 2. Terus juga saya menyenangkan orang. Jadi orang melihat saya bersih, orang itu senang. 3. Yang ketiga, saya mengikuti sunnah karena Nabi itu mandi. 4. Dan saya mandi juga untuk membersihkan diri, dan saya niat membersihkan diri dan hati saya sehingga hati saya menjadi suci. 5. Dan saya mandi untuk niat bertobat kepada Allah, sehingga ketika saya mandi juga saya berharap dosa-dosa saya berguguran. 6. Itu dia tuh. Dari banyaknya nih niat. Itu baru mandi. Belum yang lainnya. Itu ajarannya orang-orang ditarim. Orang-orang salaf dulu ditarim. Sehingga apa? Mereka itu anaknya diajari seperti itu. Itu mengikuti seperti apa mereka seperti itu? Mengikuti ketika mereka diajari surat Fatihah. Jadi dari kecil sama abahnya itu sudah diajari Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Dari lafadznya, makharijul hurufnya itu dibetulin. Dari bayi, dari kecil sudah diajarin surat Fatihah. Kenapa? Karena surat Fatihah ini yang paling penting dalam sholat. Itu dari menekankan pengajaran tersebut, surat Fatihah tersebut, sehingga ketika niat itu diajari seperti surat Fatihah. Begitu. Orang-orang dulu tuh seperti itu. Sampai-sampai orang-orang dulu tuh membawa santri anaknya itu ke orang alim. Oh, orang alim ahli Quran ini dibawa. Minta tolong Sayyidi, apa? Habib minta tolong apa? Ini anak-anak nih, tolong talkinkan membacaan surat Fatihah. Oh, ahlan, baca surat Fatihah. Ngaji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan sama orang alim tentang makharijul hurufnya, tentang bacaannya. Sampai waladdallin. Nanti kalau salah dibetulin makharijul hurufnya. Gitu. Ada orang alim lagi, didatangkan lagi. Bagaimana bacaan anak-anak? Oh, sudah bagus. Cari orang alim lagi, terus mentalkinkan. Apa? Karena di situ ada sanadnya. Saya mendengar, saya ditalkinkan oleh guru saya ditalkinkan oleh guru saya sampai ke Nabi Muhammad. Sampai ada sanadnya dalam tasmi' talqin surat Fatihah. Sampai sebegitunya orang-orang itu dalam pembacaan surat Fatihah. Nah, kalau kita ya sebisanya sudah. Sebenarnya makanya itu usahakan membaca Fatihah harus benar. Iya. Karena apa? Intinya bacaan sholat itu yaitu Fatihah itu. Setelah Fatihahnya benar, insya Allah yang lain benar. Setelah itu kita ini sebagai orang ajam, orang bukan orang Arab, apalagi kita nggak ngerti bahasa Arab, usahakan kita memahami daripada surat Fatihah, memahami arti surat Fatihah. Kalau bisa sampean buka terjemahan. Sekarang kan ada HP itu ya, isinya apa? Fatihah itu isinya apa? Apa di Al-Quran aplikasi itu kan ada Fatihah terjemahan. Nah itu, sampean cukup itu aja, hafalkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampean sambil bayangkan artinya tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang mempunyai kasih sayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin,
rajanya ketika nanti di hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang telah engkau berikan jalan yang lurus itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang menyimpang yang engkau telah sesatkan mereka, yang telah engkau marah kepada mereka, murka kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dimurkai sama Allah. Waladdallin, dan bukan jalan-jalan yang sesat kepada orang-orang Nasrani yang Allah sesatkan jalannya. Sesat gimana? Iya. Telok dua situng. Saya dia masih Tuhan. Kan bosan. Coba sampai sekarang bosan. 31, 13, 31. Iya. Waladdallin, sesat, bingung. Dikasih sesat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih jalan kami ya Allah, jalan yang engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai seperti orang Yahudi yang Allah murkai. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Ada yang posang Tuhannya 3 atau 1, ada juga yang menyembah api, ada juga yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah ini, sampai ada yang menyembah presiden. Bada boleh saya nyembah ambil Google. Heran gue lah. Tuhan Google dan beremah. Iya, disesatkan sama Allah. Maka dari itu baru amin. Artinya amin apa? Istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu doa semuanya. Maka setidaknya kita harus tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, nyaman bejeng nih Pak. Khusyuk sampean tak mikir mandek man. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu lah saya menyembah. Tidak boleh Tuhan selain Engkau ya Allah. Banyak kok masalah ya Allah, minta ampun saya ya Allah, seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah saya punya masalah, minta bantuanmu ya Allah. Coba kalian doa seperti itu setiap hari. Yang khusyuk. Nyaman tak nyaman bajang? Nyaman. Apalagi kalau bangun malam tahajud. Makanya orang dulu kalau bangun tahajud tuh sampai nangis-nangis. Kenapa? Ya iya, mereka meresapi artinya. Maknanya diresapi. Sehingga yang keluar dari lisan mereka tuh apa? Cinta kepada Allah. Apalagi dia merasakan dirinya sendirian malam-malam hari, sholat di malam hari, dan dia minta sama Allah, berduaan sama Allah Subhanahu wa taala sambil nangis. Mulia tak mulia? Nyaman tak nyaman? Ketika sampean doa seperti itu setiap hari, makanya tidak heran ketika orang suka tahajud dengan meresapi arti tersebut, itu dibukakan sama Allah zahir dan batin rezeki yang halal yang barokah, dibukakan jalan sama Allah. Iya. Maka dari itu, makanya dikatakan sama Allah, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari mungkar dan dari kekejian dan dari kemungkaran. Kenapa? Dengan meresapi artinya. Iya, begitu. Maka kita juga begitu. Kita resapi artinya, pahami artinya, hafalkan. Cepet to'an. 7 ayat. Diartikan, hafalkan. Ketika kamu sudah meresapi itu arti, nikmat itu. Apalagi tahu baca suratnya, setelah itu baca surat Qul huwallahu ahad. Meskipun surat itu sunnah, nggak wajib. Surat itu nggak wajib, sunnah. Kalau kiranya kamu baca Fatihah langsung ruku, boleh. Kalau baca surat lebih afdol, cari pahala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Naam, dalam hati kamu yakinkan Allah itu satu, nggak ada Tuhan selain Allah. Allahus samad, Allah tuh nggak butuh sama siapapun dan nggak butuh apapun sama orang. Berdiri dengan dirinya sendiri. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, ya kan? Dan dia tidak beranak dan dia tidak peranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun yang setara dengan dia. Yang sekufuk sama dia nggak ada di dunia. Allah sendirian. Kamu maknain artinya.
Ketika kamu di situ, kamu selipkan hajat kamu, ya Allah, saya hendak hajat ya Allah. Ini ya Allah, gitu. Nikmat gak nikmat? Nikmat gak nikmat? Nikmat. Kalau salat kamu seperti itu, apalagi salat malam seperti itu. Iya. Orang-orang dulu tuh bisa raih dengan ilmu derajat yang hebat tuh kenapa? Karena khusyuk salatnya. Bagaimana khusyuknya itu? Diresapi tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ngakan, mari ngakan apa deh? Masak bau masak nih, siapa yang masak deh? Nyabuh. Jom, mak boleh bau sate deh. Apa boleh pas koncongan, pas bojo, mak nyaman dah. Apalagi apa? Apalagi puasa. Waduh. Bukan akan apa deh. Iya kan? Iya. Kalau kita begitu, kelasnya kita. Maka dari itu ayo pembacaan surat Fatihah ini kita khususkan, kita seriuskan. Karena kita memahami dengan membetulkan makharijul hurufnya kita, terus kita memahami artinya, iya kan? Ketika kita pahami, baru kita tenang, bacaannya itu enak, khusyuk kita sholat. Khusyuk sholat. Kalau sampean sudah merasakan nikmatnya sholat, gak mau sampean tuh cepat-cepat sholatnya. Iya, menikmati. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumid. Itu. Apalagi surat malam juga begitu. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jam berapa, Beb? Sampai jam berapa, Beb? Hah? Beb. Sampai jam berapa? Hah? Khalas. Kurang seperempat katanya. Sudah? Paham ya? Nah, itu pembacaan Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah, terus apa yang wajib dalam sholat tersebut? Ruku' itu dalam sholat tersebut, yaitu yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ruku'. Itu ruku'. Ruku' itu apa? Kamu menundukkan punggung kamu, badan kamu, sekiranya tanalu yaqinan rahatahu rukbataihi. Sekiranya tangan kamu itu mencapai lutut kamu. Kamu nunduk itu sekiranya tangan kamu nyampe ke lutut kamu. Kalau kamu begini kan nyampe ke lututnya. Apakah harus nyampe lututnya? Tidak harus. Tangannya apakah harus megang lutut? Tidak harus sebetulnya. Cuman sekiranya. Sekiranya kamu merukukkan, menundukkan punggung kamu, ya kan? Dan rata antara punggung dengan kepala, ya kan, diusahakan rata. Mau tak bisa, Beb? Iya, bisa lagi. Iya. Bisakan. Mau tak bisa, Beb? Ya tak apa-apa dah. Rukuk seperti ini, sekiranya tangannya kamu ini nyampe ke bawah, nyampe ke lutut sini. Nyampe ke lutut. Apakah tangan ini harus pegang lutut? Sebetulnya enggak harus. Yang penting sekiranya nyampe. Itu ruku. Ya. Nah, setelah itu ruku. Bukan rukuknya setengah-setengah. Iya. Rukuk gini, cetak kan yang atas gini. Iya. Itu namanya inkhinas. Inkhinas, bukan ruku. Tapi ruku apa? Menundukkan kepalanya, menghadap ke bawah, gitu. Menghadap ke bawah. Punggung sejajar dengan kepala kalau bisa. Gitu. Sejajar, lurus. Itu namanya ruku. Itu wajib dalam sholat. Itu wajib. Diusahakan seperti itu. Habis baca Fatihah, ruku. Apakah sujud, Beb? Apakah baca surah? Enggak harus baca surah. Tapi sunnah baca surat itu. Sunnah. Kita ambil wajibnya aja ini dulu. Setelah itu ruku. Nah, di dalam ruku itu apa? Di dalam ruku itu bagaimana? Nah, di dalam ruku itu kita enggak harus baca apapun. Diam aja cukup. Cukup.
Diam aja cukup. Enggak harus baca ina itu, enggak harus. Cukup diam. Nah, cukup diam. Udah itu aja ruku. Sunnahnya bagaimana? Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kah? 3 kali. Itu sunnahnya. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kah? 3 kali. Tamam? Terus wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Taskuna a'dha'uhu. Dan ketika ruku tersebut, kamu wajib untuk tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu yaitu diamnya anggota badan kamu di antara 2 gerakan. Ketika ruku, ya ketika berdiri kemudian ruku. Nah, ketika ruku ini kamu diam ini. Kan enggak harus baca, diam. Harus diam di antara 2 gerakan. Gerakan atas sama gerakan bawah. Ini yang gerakan ke bawah. Takbir apa? Iktidal. Di antara iktidal dengan berdiri kan ada ruku. Nah, itu diam kamu. Dengan kadar apa? Dengan kadar subhanallah. Lamanya dengan kadar subhanallah. Gini. Ruku Allahu Akbar. Subhanallah. Baru boleh ke atas. Itu namanya tumakninah. Dan tumakninah termasuk rukun dalam sholat. Makanya kalau seandainya ada orang sholat langsung gini, tidak berhenti sekadar subhanallah, itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah tidak mengerjakan rukun. Rukunnya itu apa? Tumakni. Nah, makanya disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 1 kali aja sudah cukup. Apalagi 3 kali, sudah termasuk daripada tumakninah. Mun sekarang sampean terus sholat santak nih beb, terabi beb, tak santaan nih beb. Ghair maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Boleh. Yang penting kadarnya subhanallah. Jadi kalau sampean lihat ada orang sholat tarawih cepat, jangan gampang nyalahkan. Sampean lihat sholatnya bagaimana. Ya, boleh beb 20 rakaat 7 menit. Wah, berema bajengan nika. Nika kula posa ge. 7 menit beb. 7 menit kan. Berema baca Fatihah berema itu. Wal mudallin amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu belum sampai subhanallah itu. Kalau kita Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Boleh. Selama masih kadar dalam subhanallah. Kalau kurang daripada kadar subhanallah, enggak sah. Batal. Karena termasuk rukunnya sholat itu ruku, dan di dalam ruku itu wajib tumakninah. Apa tumakninah? Diamnya anggota badan dengan kadar subhanallah. Makanya disunahkan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Itu sudah lebih daripada kadar tumakninah. Faham ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah yang akan datang kita akan menerangkan tentang i'tidal. Tentang i'tidal kelanjutannya. Sudah berapa itu rukunnya salat? Sudah berapa? Sudah 4. Nah, itu dipahami ya, diamalkan. Fatihah yang penting diamalkan ya. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah taufik kepada kita semua. Amin anto laku singat nang kursi wak sampean. Bodon. Dibiasakan. Mau tak biasa, dibiasakan. Iya. Dibiasakan. Kayak sampean biasa pakai celana, tahu-tahu pakai sarungan, tak nyaman tak nyaman karena bergeleber. Iya. Nggak enak kan ya. Begitu juga orang biasa pakai sarung terus pakai celana, posang. Sakit, tak nyaman, tak biasa pang berema bisa. Iya kan? Begitu kan ya. Nah begitu juga sampean, tidak biasa pakai siwak, pakai sudah. Katanya orang beb, dibilangin saya beb lemah alim pun sih ngaku siwak. Biarin,
orang bahlul. Jak gede ngaki. Iya kan? Jak gede ngah. Oke, enggak sampean arokoan kan biasa. Wah. Bodoh nek bertemuan sama arokoan. Dina kok jadi pesedibi. Kan begitu biasanya kita ya. Marokoan bejombong kok nyari pesedibi. Mungkin neng rek. Begitu juga siwak. Mak aku siwak pun, mak aku kajuh. Tuh, enggak ada yang disebut, Bo. Ini kesunahan Kanjeng Nabi, mun sampean menghina siwak berarti menghinakan Kanjeng Nabi sampean. Ajak murtad. Mun tak takut orang ini. Nggih. Allahu a'lam bis shawab.